Hai teman-teman semua, terus dukung channel YouTube kami ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di video kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Happy watching this video! Hello everyone, I am Siti Marifa and welcome back to BECC English YouTube channel, the place where we can start learning English, tempat di mana kita bisa memulai belajar bahasa Inggris. And today we're gonna learn about, hari ini kita akan belajar tentang recount text. Apa sih itu recount text? Simak video ini baik-baik ya. Recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Biasanya recount text menceritakan tentang pengalaman seseorang. Nah, tujuan dari recount text ini adalah untuk menghibur atau to entertain the reader, sehingga tidak terdapat konflik dalam teks ini. Selain itu, teks ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau to inform the reader. Ciri-ciri dari recount text. Yang pertama, menggunakan kalimat past tense atau lampau. For example, contohnya went, asal kata dari go. Depart, yang ada ed-nya, would, asal kata dari will, woke up, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Seperti last September, Parry Island, on the second day, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya menggunakan conjunction dan time connective guna untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian tersebut. Seperti and, before, then, yang artinya kemudian, after that, setelah itu, dan lain sebagainya. Generic structure of recount text. Generic structure dari recount text. Yang pertama ada orientation. Orientation itu adalah menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadiannya atau peristiwa tersebut terjadi. Yang kedua ada event atau menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan ataupun kronologisnya. Yang ketiga ada reorientation. Reorientation ini merupakan penutup atau kesimpulan dari cerita tersebut. Biasanya ada kata-kata in summary. Untuk menutup suatu cerita, kita bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Contoh dari recount text yaitu tentang perjalanan wisata. Judul ceritanya itu adalah tentang My First Trip to Parry Island. Last September, di akhir September, I went to Parry Island for a holiday. Saya pergi ke Pulau Pari, namanya itu Pulau Pari, Parry Island, untuk liburan. I went there with Sarah, Andy, Evelyn, and Yoko. Saya pergi ke sana dengan Sarah, Andy, Evelyn, dan juga Yoko. That was my first time to travel there. Itu adalah waktu pertama kalinya pergi ke sana, pergi ke Parry Island tersebut. Our boat departed from Muara Angke port to the island at 8 AM. Kapal kita atau perahu kita itu berangkat dari Muara Angke dan sudah tiba di sana itu di pulau tersebut pada jam 8 pagi. We arrived at Parry Island around
10 a.m. Kita sampai atau kita tiba di Pari Island itu sekitar jam 10 pagi. Berangkatnya itu dari jam 8 sampainya jam 10. Jadi sekitar 2 jam. After that, setelah itu, we went to our guest house that we had booked before. Setelah itu, kita pergi ke rumah tamu kita, di mana rumah tamunya tersebut sudah di-booking atau sudah dipesan sebelumnya. Fortunately, our guest house was located near to the port. Alhamdulillahnya atau kebetulan rumah tamunya itu lokasinya dekat dengan tempat dari pulau tersebut. So we didn't have to walk so far. Jadi kita tidak perlu berjalan sangat jauh. The first thing that we did after that was rent bicycle. Yang pertama dilakukan setelah mereka sampai, mereka itu langsung mengendarai sepeda. It only costs ADR to 20,000 per day. Jadi bayarannya itu hanya 20.000 per hari. Then we did cycling for a while. Jadi dia mengendarai sepeda, bersepeda untuk sebentar, and had lunch before we decide to do snorkeling. Dan akhirnya makan siang. Sebelumnya dia memutuskan untuk bersnorkeling atau kegiatan di pantai, snorkeling seperti itu. When we went snorkeling, ketika kita pergi snorkeling, the fisherman who become our guide drove us to the beach far enough from our guest house. Jadi nelayan yang memandu mereka itu membawa mereka pergi ke pantai yang jaraknya lumayan jauh dari rumah tamu mereka. We did snorkeling there. Mereka bersnorkeling di sana. The water was very clear. Airnya sangat jernih. We could see group of tiny fishes and beautiful coral under the sea. Kita bisa melihat banyak sekali hewan-hewan kecil yang berwarna-warni and beautiful coral under the sea, dan koral-koral yang bagus, yang cantik di bawah laut. After we did snorkeling for approximately 3 hours, setelah kita bersnorkeling itu sekitar 3 jam, we returned to our guest house. Kita kembali ke rumah tamu kita. We end up the first day by getting dinner. Kita menghabiskan waktu atau mengakhiri hari pertama itu dengan makan malam, and took some walks around, dan berjalan-jalan di sekitar rumah our guest house, rumah tamu kita tadi. On the second day, di hari kedua, we woke up so early to watch sunrise. Di hari kedua, kita bangun sangat pagi untuk melihat sunrise, matahari yang terbit. We didn't need to go far to watch the sunrise. Kita tidak perlu berjalan jauh untuk melihat sunrise because our guest house was so near to the beach. Karena rumah tamu kita itu sangat dekat dengan pantai, and we would watch the sunrise there, dan kita bisa melihat sunrise, matahari terbit di sana. Sunrise on the beach, what a beautiful view. Sunrise di pantai tersebut itu sangat bagus pemandangannya. After we spend long enough time to watch the sunrise, setelah kita menghabiskan waktu yang lumayan lama untuk melihat sunrise, we decide to get breakfast. Kita memutuskan untuk sarapan. There was a festival at the time. Ada festival pada waktu itu. We went to the festival and had breakfast there. Kita pergi ke festival itu dan makan di sana, sarapan di sana. We ate some delicious seafood. Kita makan beberapa makanan laut yang enak. We felt time went so fast the day. Kita merasa hari pada saat itu sangatlah cepat. We need to return to our guest house. Kita perlu kembali ke rumah tamu kita because our boat that will bring us home will depart at
10 AM karena perahu kita yang akan membawa kita pulang itu akan berangkat pada jam 10. In summary, di ringkasan yang akhirnya, my first trip to Parry Island was so enjoyable. My first trip, perjalanan pertama kita di Parry Island itu sangat menyenangkan. I would like to visit this place again together with my family in another chance. Saya ingin mengunjungi tempat ini lagi atau Parry Island lagi together with my family, bersama dengan keluargaku di lain waktu. Penjelasannya, teks tersebut merupakan recount text karena menceritakan tentang pengalaman seseorang dan menghibur pembaca. Selain itu, teks tersebut mempunyai ciri-ciri dan struktur yang sama dengan recount text. Ciri-cirinya yang tadi menggunakan past tense atau lampau dari kata went tadi yang asalnya dari kata go menjadi went. Terus setelah itu ada depart yang asal katanya dari kata depart tanpa ed, atau would itu yang asal katanya dari will, woke up dari wake up, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menggunakan adverb dan adverbial phrase seperti last September tadi, Parry Island, on the second day, dan lain sebagainya. Menggunakan conjunction dan time connective seperti and, before, then, after that, dan lain sebagainya. Strukturnya juga adalah September, I went to Parry Island for a holiday. I went there with Sarah, Andi, Evelyn, and Yoko. Ada eventnya atau kejadiannya, depart from Muara Angke, arrived, sampai, went to the guest house, sudah tiba di rumah tamu mereka dan pergi ke sana, rent a bicycle and cycling. Mereka menyewa bicycle dan setelah itu bersepeda. Had lunch, snorkeling, dan seterusnya. Yang terakhir ada reorientation atau in summary atau di ringkasannya, di akhirnya, my first trip to Parry Island was so enjoyable. Pertama kalinya saya pergi ke Parry Island atau Pulau Parry itu sangat menyenangkan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk share video ini agar orang-orang lain itu juga bisa belajar bahasa Inggris. See you in the next video. Bye bye.